Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore atau malam rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan melanjutkan materi mengenai scene storage, di mana pada pertemuan yang dulu atau sebelumnya kita sudah masuk di local storage, scene storage menggunakan konsep insert dan view dari data lokal di dalam smartphone kita. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan, yaitu pada fitur untuk melakukan update. Jadi nanti konsepnya data yang ada di dalam local storage tersebut kita select, kemudian kita tampilkan di dalam nama kode atau di dalam field kita, di dalam text input, kemudian nantinya akan kita kita edit ya menggunakan konsep simpan data. Tapi kalau dia editnya true, maka dia akan bermode update. Oke, langkah selanjutnya ya di sini teman-teman bisa melihat ya pada kelas app, kemudian pada state ya. Kita sebelumnya sudah membuat dua buah variabel. Ada nama kode yang kita fungsikan untuk sebagai primary di dalam text field atau text input kita. Nama data ini merupakan array ya, yang digunakan sebagai array asosiatif menampilkan data secara sementara. Di sini saya telah menambahkan sebuah variabel lagi dengan edit mode. Edit mode ini kita isi dengan value berupa false. Artinya nanti apabila data ini sifatnya standby ya, maka fungsi di dalam tombol ini itu belum bisa kita gunakan untuk sebagai edit. Oleh karena itu kita isi sebagai false. Kemudian di bawahnya kita buat sebuah variabel lagi dengan nama index ya. Kemudian kita isi dengan min1. Kemudian bisa kita save. Oke ya. Di sini konsepnya pada flat list ya. Flat list masih ingat ya, flat list yaitu dimana untuk menampilkan data array ke bawah. Nanti ini bisa kita tekan. Untuk menekan kita dapat menggunakan menggunakan komponen yaitu touchable opacity. Oke ya, tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke sini ya, mana itu, ke flat list ya, ke flat list, di mana di dalam flat list ini kita ke teks ya. Teks ini kita tambahkan yaitu komponen ada touchable opacity. Oke ya, seperti itu. Touchable-nya bisa kalian kondisikan sendiri ya. Ini saya cut, saya masukkan di antara tag touchable. Oke, saya save. Nah, di sini di dalam tag touchable opacity ini kita akan memanggil ya perintah ya menggunakan on press. On press. Ingat ya, function dari on press. Kita return menggunakan di state. Di state saya juga menggunakan autocomplete ya, biar nanti kita ingat terhadap source code kita. Di set di set state, di set state, kemudian di dalamnya sini nanti kita lanjutkan ya. Jadi kita cek dulu, berikutnya kita set state-nya, kemudian ini kita posisikan ya masih dengan nama kode, kemudian item.nama, kemudian indeks juga perlu kita cantumkan, terus edit mode kita isi sebagai true. Fungsinya apabila nanti dia tertekan ya atau dia muncul di
Oke, seperti itu. Jadi source code-nya bisa kalian kondisikan sendiri ya, yang perlu kalian tampilkan. Kemudian di sini ya, pada teks ini kita belum memasukkan yaitu atau memanggil variabel nama kita ya, item dot nama. Kemudian kita save di situ, kita save. Kemudian ini kita hapus saja karena otomatis auto complete ya. Kalian bisa melihat ya source code saya pada flatlist ini seperti itu. Kemudian teman-teman bisa mengecek sendiri ya yang perlu diganti apa, biar nanti kita tahu sama dalam melakukan source code-nya. Berikutnya kita akan menambahkan beberapa source code di dalam function yang namanya add data ya. Di add data ini kita akan membuat suatu logika ya, yaitu menggunakan if. Jadi if ini kita panggil di state ya, di state. Kemudian apabila edit mode tersebut itu bernilai apa itu true atau dapat dijalankan, maka ya ini akan melakukan aksi yaitu data, kemudian this set index set dot index, kemudian sama dengan nama. Ini sama dengan this state. Saya juga menunggu autocomplete ya, kode seperti itu. Jadi bisa kalian cek ya untuk source code-nya seperti itu. Terus kemudian apabila itu function dalam add data kita tambahkan itu sudah selesai, maka dia akan melakukan yaitu set state di dalam edit mode kita isi sebagai false. Nah, perintah yang lain apabila edit mode itu tidak dijalankan, maka dia akan melakukan simpan data. Jadi kebalikannya. Jadi yang atas tadi untuk melakukan update data, terus yang bawah ini apabila edit modenya dia bernilai false, maka yang terjadi yaitu proses untuk menyimpan data. Ini ya, ini kan sudah ada, tinggal saya masukkan ya, teman-teman sudah paham semua ya. Ini saya cut, saya masukkan di sini seperti itu. Oke ya, ini sudah hampir selesai. Coba kita cek ya, apakah ada yang salah. Ini tampil ya. Nah, kita cek dulu edit mode indeksnya, kita cek dulu. Teman-teman semuanya, tadi ya ketika saya melakukan eksekusi atau mengcompile data ya, saya running menggunakan emulator, ini ada yang error ya. Error ini sengaja saya perlihatkan ke teman-teman semuanya biar tahu ya mana yang perlu diganti setelah saya telusuri ya. Di flatlist ini kita ke render item ya. Render item itu kan ada sebuah variabel ya, variabel yang belum kita panggil di bawah ya, di line 131 ada indeks, otomatis di render item kita juga harus melakukan deklarasi indeks atau mencantumkan variabel indeksnya agar dapat terbaca di baris ini seperti itu ya. Coba kita lihat dulu, lain dulu kita ganti ya, kita set. Bisa ya, jadi source code ini bisa jalan ya. Coba kalian cek lagi ya, ini saya agak sedikit butuh waktu ya untuk melakukan load data seperti itu ya. Jadi ini source code yang saya tampilkan, saya scroll dari atas ya, nanti bisa teman-teman tirukan sendiri di rumah secara mandiri. Saya scroll ke bawah pelan-pelan, silahkan dicek yang kurang apa, yang perlu di custom apa, biar nanti bisa mengikuti ya di dalam
praktikum secara mandiri. Jadi harapan saya kalian sudah dewasa semuanya, nggak perlu Pak, saya nggak punya laptop Pak, laptop saya nggak kompatibel, nggak support Pak, yaitu apa ya, sudah menjadi kewajiban rekan-rekan semuanya. Kalian sudah semester atas ya, seharusnya hal tersebut sudah menjadi kewajiban dari rekan-rekan semuanya. Anda orang komputer, saya rasa hal tersebut bisa kalian antisipasi, upgrade atau ganti perangkat-perangkat yang sekiranya mensupport terhadap aplikasi mobile ini. Oke ya, itu part yang ketiga terkait dengan edit ya, edit di dalam scene storage ini. Nanti versi yang part yang berikutnya yang keempat ya, mengenai delete akan kita sambung di lain kesempatan. Sekian dari saya, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada sesi praktikum di pertemuan minggu ini. Iya.